Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi nih pada video kali ini bersama aku, Selvi Fitria Amanda. Nah, jadi pada video kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah naskah drama. Nah, naskah drama ini merupakan karya Utui Tatang Santoni. Nah, beliau itu merupakan sastrawan Indonesia asal Cianjur. Nah, jadi kira-kira teman-teman penasaran gak nih? Seperti apa sih ceritanya? Cerita apa sih yang akan aku bahas pada video kali ini? Ayo, simak ceritanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas naskah drama tersebut, aku ingin menjelaskan beberapa hal yang akan kita bahas nantinya. Beberapa hal tersebut diantaranya ada sinopsis, penokohan, latar di pentas, tanggapan aku setelah membaca naskah drama tersebut, setelah itu hal yang paling berkesan bagi aku, dan nanti juga ada beberapa kutipan di dalam naskah tersebut yang aku ambil. Selanjutnya aku akan mempraktekkan prakteknya itu seperti intonasinya yang kita gunakan seperti kita sedang berdrama atau berteater di atas pentas. Nah, baiklah. Hal yang pertama yang ingin aku bahas terlebih dahulu yaitu tokoh atau penokohan yang ada di dalam drama tersebut. Tapi sebelum itu aku ingin memberitahu teman-teman terlebih dahulu judul dari naskah drama ini. Bagaimana kita akan membahas sebuah cerita tapi kita tidak tahu apa judul dari cerita tersebut. Nah, jadi judul naskah drama ini yaitu Bunga Rumah Makan karya Utui Tatang Santoni. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kan penokohan nih. Nah, di dalam drama Bunga Rumah Makan yaitu ada beberapa tokoh. Nah, yang pertama kita bahas tokoh utama terlebih dahulu. Tokoh utama yaitu bernama Ani, seorang gadis cantik yang bekerja sebagai pelayan di rumah makan. Tokoh kedua ada tokoh utama pria yaitu Karnaen. Karnaen ini anak pemilik rumah makan. Yang ketiga ada Sudarma. Sudarma ini adalah pemilik rumah makan. Yang keempat ada Usman. Usman ini adalah seorang kiai, temannya dari Sudarma tadi. Nah, selain tokoh-tokoh yang aku sebutkan tadi, ada juga nih beberapa tokoh pembantu atau figuran di dalam naskah tersebut. Yang pertama yaitu ada Iskandar. Iskandar ini merupakan seorang pemuda pelancong. Nah, pelancong di sini maksudnya itu orang yang suka pergi jalan-jalan atau sama seperti turis gitu. Nah, selanjutnya ada polisi, ada Rukayah. Rukayah ini temannya Ani, ada pengemis. Oh iya, satu lagi itu ada juga. Tapi ini bukan tokoh figuran ya teman-teman. Ini merupakan masuk juga ke bagian tokoh utama dalam cerita tersebut, yaitu Suherman. Suherman ini merupakan seorang kapten tentara. Nah, selanjutnya ada perempuan yang berbelanja dan dua pegawai kantoran. Nah, jadi itulah beberapa tokoh yang ada di dalam naskah drama tersebut. Nah, kan kita sudah bahas nih tokoh siapa aja sih yang ada di dalam drama tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas sinopsis atau bagaimana jalan cerita di dalam drama tersebut. Di dalam drama yang berjudul Bunga Rumah Makan ini. Nah, kira-kira seperti apa ya ceritanya? Apakah ada hal yang menarik atau hal-hal lainnya yang membuat kita terkesan dengan drama ini? Nah, aku akan menceritakan kepada teman-teman bagaimana sinopsis dari drama Bunga Rumah Makan ini. Nah, naskah drama Bunga Rumah Makan ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Ani tadi, seorang gadis cantik yang bekerja di sebuah rumah makan. Nah, rumah makan ini bernama Rumah Makan Sambara, miliknya Sudarma tadi. Nah, Ani bekerja di sana sebagai pelayan. Nah, jadi si Ani ini sudah bekerja cukup lama di rumah makan tersebut. Karena mereka, Ani dan Karnaen ini kan sering bertemu nih.
Karnaen ini kan anaknya dari Sudarma, pemilik rumah makan tersebut. Otomatis mereka bertemu setiap hari di rumah makan itu. Jadi si Karnaen ini ternyata menyimpan rasa kepada Ani. Dia menyukai Ani gitu. Dia tidak hanya menganggap Ani sebagai karyawan atau pelayan di rumah makan tersebut, tapi dia sudah memiliki perasaan yang lebih kepada Ani. Nah, tapi Ani tidak menyukainya. Dia hanya menganggap Karnaen sebagai temannya. Ternyata Ani ini sudah mempunyai seseorang yang dia suka. Nah, orang itu adalah si Suherman, si kapten tentara tadi. Nah, karena hal itu, makanya Ani tidak mau menerima perasaan si Karnaen ini. Nah, karena si Ani ini yang punya paras cantik, nah dia kan jadi banyak pengunjung atau pembeli di rumah makan itu yang tertarik kepadanya, termasuk kedua pegawai kantoran. Nah, kedua pegawai kantoran ini datang untuk memesan minuman kepada Ani. Nah, saat mereka berdua setengah duduk-duduk gitu, mereka mencoba untuk akrab kepada Ani. Nah, tapi Ani tidak ingin menanggapi hal itu lebih lanjut gitu. Dia hanya menganggap kedua pegawai kantoran ini ya hanya sebatas pembeli. Nah, seiring berjalannya waktu, datanglah si Suherman. Si Suherman datang dan kedua pegawai kantoran ini melihat percakapan antara Suherman dan Ani. Mungkin mereka merasa seperti, oh mungkin Ani ini sudah punya kekasih gitu. Nah, jadi kedua pegawai kantoran ini langsung pergi dari rumah makan tersebut. Saat Suherman datang ke rumah makan tempat Ani bekerja, mereka nampak berbincang-bincang serius. Nah, Ani mengatakan bahwa ia kesal kepada Suherman karena Suherman tidak pernah menepati janjinya, terutama untuk mengajaknya jalan-jalan. Nah, Suherman mengatakan bahwa janji tentara adalah janji yang tidak kosong gitu. Di sini saya kurang memahami apa sih maksud janji yang tidak kosong itu. Mungkin maksud dari janji yang tidak kosong yang dikatakan Suherman itu mungkin seperti janji itu mungkin bisa dia tepati, tapi waktunya belum bisa gitu. Kapan dia bisa memenuhi janji tersebut? Nah, yang saya tangkap dari kalimat tersebut adalah hal seperti itu. Setelah Suherman meninggalkan rumah makan, datanglah pemuda pelancong tadi yang bernama Iskandar. Nah, dia duduk di sana, tapi dia tidak memesan makanan seperti pembeli atau pengunjung pada umumnya. Nah, ternyata kedatangan Iskandar ini menimbulkan masalah. Dia mencari permasalahan dengan menghina Ani atau mengejek Ani. Dia mengatakan bahwa Ani ini bekerja hanya untuk pamer gitu, untuk pamer karena dia cantik tadi kan. Nah, sebenarnya tujuan Ani bekerja sebagai pelayan rumah makan tidaklah benar-benar bekerja sebagai pelayan, tapi ada maksud atau hal lain yang diinginkan Ani. Nah, karena Ani tidak terima dengan hal itu, dengan hinaan itu, dia mengusir si Iskandar. Dia meminta Iskandar untuk pergi meninggalkan rumah makan tersebut. Jangan mencari permasalahan atau mencari pertengkaran atau perdebatan dengan dirinya. Tapi si Iskandar ini tidak mau pergi. Dia melawan dan mengatakan dia tidak akan meninggalkan rumah makan tersebut. Nah, si Karnaen yang berada di dalam ruangan rumah makan mendengar percakapan antara Ani dan si Iskandar. Si Karnaen yang mendengar percakapan antara Ani dan Iskandar, dia tidak terima gitu. Si Iskandar menjelek-jelekkan Ani. Nah, dia juga berusaha untuk bicara baik-baik kepada Iskandar untuk pergi dari rumah makan tersebut. Kalau tidak, dia akan melapor kepada polisi. Nah, dari hal itu si Iskandar tidak terima. Nah, terjadilah pertengkaran di sana. Si Iskandar memukul pipi Karnaen sehingga Karnaen jatuh tersungkur ke lantai. Nah, setelah itu si Iskandar berlalu pergi dan Ani berusaha untuk menolong Karnaen yang terjatuh. Nah, tadi kan polisi sudah berhasil tuh ditelepon oleh Karnaen. Nah, tidak lama setelah itu polisi datang. Polisi menanyakan,
ada hal apa yang terjadi di rumah makan ini. Nah, si Karnaen kemudian menceritakan kepada polisi. Nah, dilanjutkan dengan Ani. Ani juga menceritakan apa yang terjadi kepada polisi. Polisi mengatakan, oh, pemuda itu memang sering bikin masalah gitu. Maksud pemudanya itu adalah si Iskandar. Ternyata si Iskandar ini juga sudah pernah sebelumnya melakukan masalah di tempat lain. Tidak lama setelah kejadian itu, datanglah Sudarma bersama Usman. Nah, kemudian si Karnaen dan Ani menceritakan kepada mereka berdua apa yang telah terjadi di rumah makan tersebut, di rumah makan tempat mereka bekerja. Setelah mendengar cerita dari Karnaen dan Ani, Usman memberikan nasihat kepada Ani untuk segera menikah, karena tidak baik juga lama-lama sendiri atau menggadis, karena itu bisa menyebabkan kesalahpahaman. Maksud Usman memberikan nasihat kepada Ani adalah karena ia tidak ingin hal ini terjadi lagi kepada Ani. Dan Usman menyarankan untuk Ani bernikah dengan Karnaen. Nah, di sela-sela percakapan itu datanglah si Suherman. Suherman yang mendengar percakapan tadi merasa tidak terima. Sebenarnya saya di sini agak bingung ya, entah kenapa si Suherman ini tiba-tiba datang dan entah hal apa yang membuat dia tidak terima sehingga dia merasa marah. Setelah itu dia pergi lagi dari rumah makan itu. Sebenarnya jujur saya sedikit bingung menangkap isi percakapan atau isi cerita di kutipan ini. Nah, tidak lama setelah itu datang polisi tadi. Polisi ini membawa si Iskandar. Setelah polisi datang bersama Iskandar, polisi menanyakan kepada Karnaen, apakah benar ini pemuda yang membuat keributan di sini. Nah, Karnaen menjawab, ya benar, pemuda itu telah membuat keributan di sini. Nah, setelah itu, si polisi menanyakan keberadaan Ani karena dia tidak melihat Ani di sana. Kan setelah Suherman pergi tadi, Ani masuk ke dalam rumah makan. Nah, Karnaen memanggil Ani untuk menyuruhnya keluar. Si Sudarma yang melihat hal itu tidak terima. Dia mengatakan dia marah kepada si Iskandar, mengatakan kepada Iskandar, jangan pernah berani-berani datang ke sini lagi untuk melancong dan mengganggu Ani. Sebenarnya polisi berniat untuk menahan Iskandar, namun di saat itu juga Ani tiba-tiba berubah pikiran. Dia mengatakan kepada polisi bahwa yang dia katakan tadi adalah bohong gitu. Entah kenapa tiba-tiba Ani juga berubah pikiran. Nah, merasa hal ini tidak sudah selesai, polisi tadi meninggalkan mereka dari tempat itu. Nah, setelah itu si Ani ini entah kenapa ya, saya kembali bingung dengan ceritanya. Karena di sini Ani tiba-tiba ikut dengan si Iskandar. Entah mungkin ada sebuah kalimat dari Iskandar yang membuat Ani sadar atau apa. Nah, jadi si Ani ini tiba-tiba dia ingin berhenti bekerja dari rumah makan itu dan ikut pergi bersama Iskandar. Nah, datanglah si Rukayah temannya Ani. Rukayah yang merasa Ani ini tidak seperti Ani sebelumnya, karena pada sebelum itu Rukayah mengatakan kepada Ani, jangan pernah meninggalkanku gitu. Ani pun mengatakan ya dia tidak akan pernah meninggalkan Rukayah sebagai temannya. Tapi di akhir cerita, entah kenapa saya juga bingung di sini. Jujur saya tidak bisa menangkap pesan atau hal yang membuat Ani berubah pikiran sehingga dia jadi ikut pergi bersama Iskandar. Padahal tidak lama sebelum itu terjadi permasalahan antara Ani dan si Iskandar. Tapi entah kenapa tiba-tiba si Ani ini pergi ikut bersama Iskandar. Nah, teman-teman, mungkin itu adalah jalan cerita atau sinopsis dari naskah drama Bunga Rumah Makan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham dengan apa yang saya jelaskan. Karena saya pribadi jujur, saya bingung. Kalau di awal cerita sebenarnya saya nggak bingung, tapi ketika cerita ini mau habis di akhir-akhir itu
terjadi banyak konflik gitu, sehingga saya juga sedikit membuat saya bingung dengan cerita ini. Semoga teman-teman bisa memahami cerita dengan apa yang sudah saya jelaskan. Baiklah teman-teman, setelah kita membahas sinopsis cerita Bunga Rumah Makan, selanjutnya aku akan menceritakan bagaimana tanggapan aku setelah membaca naskah drama ini. Nah, jadi tanggapan aku setelah membaca naskah drama Bunga Rumah Makan ini yaitu adalah bingung gitu. Sebenarnya ceritanya tidak sulit dipahami. Ceritanya itu termasuk mudah untuk dipahami. Namun di akhir cerita karena banyak terjadi konflik itu tadi, dan sehingga membuat aku merasa, oh cerita ini sebenarnya apa sih tujuannya gitu. Apa sih inti dari permasalahan cerita Bunga Rumah Makan ini. Makanya di akhir cerita itu, di kutipan-kutipan akhir cerita membuat aku bingung apa inti dari cerita ini sebenarnya. Nah, mungkin itu saja tanggapan dari aku setelah membaca naskah drama Bunga Rumah Makan ini. Nah, hal selanjutnya yang aku sampaikan di video ini adalah hal yang paling berkesan bagi aku setelah aku membaca naskah drama Bunga Rumah Makan tersebut. Nah, kalau aku boleh jujur, secara pribadi sebenarnya aku tidak mendapatkan hal yang paling berkesan dalam naskah drama ini, karena bagi aku pribadi naskahnya ya terlihat biasa saja gitu. Namun ceritanya di bagian-bagian akhir sulit untuk aku mengerti. Mungkin kalau soal penggunaan bahasa itu ada mungkin seperti Suherman, kapten tentara yang mengatakan janji itu tidak kosong. Janji tentara itu tidak akan pernah kosong. Nah, mungkin itu saja kalimat yang bisa membuat aku berkesan gitu. Kayak seperti kalimatnya itu seperti menyimpan makna tersirat gitu. Tapi aku juga nggak bisa menangkap apa sih makna tersirat di dalam cerita, di dalam kalimat yang diucapkan oleh Suherman itu. Baik dari penulisan ataupun gaya bahasa di dalam naskah drama Bunga Rumah Makan itu terkesan sederhana. Nah, terus alurnya pun mungkin mudah sebenarnya dimengerti, cuma karena di akhir cerita itu sedikit sedikit memang ya membingungkan. Mungkin teman-teman yang akan membaca naskah ini, aku menyarankan untuk teman-teman, jika teman-teman penasaran silakan dibaca naskahnya. Naskah drama Bunga Rumah Makan ini mungkin seperti apa sih tanggapan teman-teman, apakah sama dengan aku atau berbeda gitu. Baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas latar di pentas gitu. Seperti apa latar saat drama ini dipentaskan. Sebenarnya tadi setelah sinopsis aku ingin membahas ini, tapi lebih bagus rasanya untuk memberi tanggapan terlebih dahulu setelah menceritakan. Baru sekarang kita akan membahas latar di pentas. Nah, untuk latar tempat itu, latar tempatnya hanya di satu tempat, yaitu di rumah makan. Nah, untuk pencahayaannya, karena latar suasananya di siang hari, nah mungkin untuk pencahayaan di pentas bisa dibuat kesannya lampunya itu terang seperti siang, terus musiknya itu seperti musik yang sesuai dengan keadaan di siang hari gitu. Mungkin dengan tempo yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Untuk properti yang bisa digunakan di atas pentas, mungkin itu seperti rak kue gitu ya. Untuk misalkan di rumah makan itu ada seperti tempat menaruh kue-kue, tempat menaruh makanan gitu. Nah, mungkin di atas pentas bisa digunakan itu. Terus beberapa kursi dan meja untuk dijadikan tempat duduk pembeli atau pelanggan. Nah, jadi itu mungkin beberapa tanggapan atau pendapat dari aku
bagaimana latar di pentas jika drama ini dipentaskan atau dipertunjukkan. Baiklah teman-teman, setelah aku menceritakan semua cerita tentang bunga rumah makan, nah pada bagian akhir ini aku akan membacakan beberapa kutipan yang ada di dalam naskah drama Bunga Rumah Makan. Nah, tadi sebenarnya di sinopsis aku lupa menceritakan tentang pengemis yang mencuri di rumah makan tempat Ani bekerja. Nah, pada video bagian ini aku akan menceritakan tentang pengemis tersebut, lalu sekaligus mempraktikkan seperti apa percakapan atau dialog antara Ani dan pengemis jika dilakukan di atas di atas pentas atau di dalam seni pertunjukan. Baik, untuk dialog yang pertama yaitu Ani, aku akan mempraktikkan terlebih dahulu seperti apa ekspresi atau intonasi dari dialog ini. Nah, jadi di sini Ani melihat si pengemis itu datang ke rumah makannya dan mengambil kue yang ia jual secara diam-diam. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Hei, engkau mau mencuri ya? Nah, mendengar Ani mengatakan itu, pengemis ini terkejut. Kemudian dia cepat-cepat menarik tangannya dan menundukkan kepala. Melihat ekspresi pengemis tadi, setelah itu Ani melanjutkan perkataannya seperti ini. Hampir tiap engkau datang di sini, engkau kuberi uang. Tak nyangka kalau sekarang engkau berani-berani datang ke sini dengan maksud mencuri. Nah, jadi seperti itu. Mendengar perkataan dari Ani, pengemis langsung meminta maaf kepada Ani. Ampun Nona, ampun. Setelah itu Ani menjawab, mungkin Ani bisa melakukan adegan seperti mengatupkan tangan di dada, lalu menatap pengemis dan mengatakan, ya, kalau sudah ketahuan, minta ampun. Pengemis lalu menjawab dengan menundukkan pandangannya ke bawah. Saya tak akan mencuri kalau saya punya uang. Ani yang tidak terima dengan hal itu dan mengira pengemis itu berbohong mengatakan kepada pengemis, bohong. Pengemis membantah perkataan dari Ani bahwa sebenarnya dia tidaklah berbohong. Lalu pengemis mengatakan kepada Ani, betul Nona, dari kemarin saya belum makan. Baiklah teman-teman, mungkin itu beberapa kutipan atau dialog yang aku praktikkan antara Ani dan si pengemis. Semoga teman-teman bisa memahami atau menangkap maksud dari penjelasan tadi. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Nah, aku sudah menceritakan dari awal hingga akhir cerita mengenai naskah drama Bunga Rumah Makan, mulai dari sinopsis, penokohan, tanggapan aku, hal yang paling berkesan, dan yang terakhir tadi yaitu praktik mengenai beberapa kutipan atau dialog. Nah, baiklah teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami isi dari video ini dari awal hingga di akhir video. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, karena di sini aku juga baru belajar mengenai hal ini. Aku akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.